Ini terkait mungkin pengalaman saya sendiri. Selama ini saya ingin istiqomah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama bekerja, selama berzikir, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di tahun ini saya mendapatkan ujian yang menurut saya sangat begitu berat, karena secara tiba-tiba saya putus dari pekerjaan. Keduanya PHK. Ya. Iya. Keduanya setelah saya putus pulang ke Rangkas Bitung, dan nggak lama anak saya keluar dari pondok karena ada perilaku yang kurang baik. Intinya ujian dari saya buat anak. Yang ketiga, otomatis secara tidak langsung ekonomi saya melemah. Ekonomi saya melemah. Ekonomi melemah. 1, PHK. 2, anak keluar dari pondok. Yang ketiga, ekonomi melemah. Yang keempat, ya teman hidup saya yang biasanya setiap bulan ya ada masukan, tiba-tiba ada berubah. Intinya berubah gas. Suasana keluarga jadi berubah karena biasa mendapat pemasukan, sekarang saya selalu merenung dan bertanya-tanya kepada Allah. Di samping saya, hati saya merasa gondok dan bertanya kepada Allah, kenapa sampai begini? Selama 6 bulan saya selalu mendapat ujian yang begitu berat di hati saya, karena menurut saya beban begitu berat itu diujikan kepada saya. Saya tahu bahwa itu adalah ujian. Nah, setelah itu yang mau saya tanyakan, apakah itu sebuah kasih sayang dari Allah, dan bagaimana saya mengikhlaskan semua itu, dan bagaimana pula saya menyikapinya. Itu. Baik, terima kasih. Dan alhamdulillah setelah lebaran ini saya selama 6 bulan di kampung dengan mencari kerjaan tidak mendapatkan. Dan alhamdulillah ini ada ekornya, ini bisa dihilangkan tidak nih operator ada? Ya. Yang bikin orang lain susah silakan. Dan alhamdulillah hikmahnya setelah lebaran mungkin saya karena sedikit tidak ada sabar walaupun Dongkol ke siapa Pak? Ke Allah seorang karena ya Bapak dongkol ke Allah gitu. sedikit gitu. Karena saya bertanya kenapa ini sampai begini, padahal saya ingin berusaha istiqomah sebelumnya, tapi selalu dikasih ujian yang bertubi-tubi. Anak pun sampai sekarang istilahnya ya. Pada waktu anak sekolah ada ujiannya tidak? Ada. Bapak dongkol tidak anaknya diuji? Enggak. Nah, yang saya kalau mau naik pangkat, Bapak dulu ada ujiannya dulu sebelum masuk? Ada ya. Dongkol nggak waktu ujian? Jawab. Bapak mau masuk kerjaan kan pasti dites. Dongkol tidak? Tidak. Waktu SMA sekolah dulu. Sekolah. Dongkol nggak waktu ujian? Enggak. Masih agak pusing. Tapi sekarang dongkol gitu. Ya, enggak, alhamdulillah. Jadi diuji nih. Ya sudah terserah Bapak. Terus gimana Pak? Jadi, alhamdulillah saya ada hikmahnya di balik itu, Ustaz. Karena saya sedikit meresapi dengan segala ujian yang Allah berikan, dan alhamdulillah setelah lebaran saya dipanggil kembali sama perusahaan. Doanya semoga kesananya tidak berujian kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang udah kerja lagi. Ya, pakai nanya. Udah beres. Tadi mau ngapain?
Harusnya nanti dari awal ya, saya sudah dapat kerjaan lagi. Jadi kita tidak berkelana nih, kita ingat anaknya, udah gitu ingat istrinya lagi banget. Ya sekarang udah damai. Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenarnya. Hidup ini sebenarnya ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Jadi Bapak, mana yang diuji? PHK atau sedang kerja? Dua-duanya ujian. Sama. Di PHK ujian kesabaran, dapat kerjaan ujian syukur atau tidak. Jadi kalau Bapak mengatakan saya sedang diuji berat, aslinya ujian yang berat itu ujian yang lebih mudah, lalai kepada Allah dan lebih dekat dengan nafsu, itu ujian yang berat. Banyaknya orang merasa ujian berat itu kalau ada yang tidak cocok, padahal yang cocok juga ujian. Jadi Bapak sekarang lagi diuji juga nih, lebih berat Pak, karena sekarang dapat kerjaan, syukur atau tidak? Tapi kenapa ya Allah, saya kok diberikan ujian pada saya? Gampang jawabannya. Sholatnya khusyuk tidak? Jujur. Nah Allah jangan salah jawab. Kalau tahu dong kehusuannya. Kalau saya jalan khusyuk, khusyuk sekali ya. Kita diuji banyak hikmahnya. Bagi yang ujiannya berat, ini ya, saya bacakan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna uswal jazaa'i ma'ujil bala. Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sungguh jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan bala ujian untuk mereka. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridho kepada ujian dari Allah, maka Allah ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang marah, tidak terima, maka Allah pun tidak menyukainya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita ini milik Allah Pak, sesuka Allah aja mau diapain aja baik. Kok boleh sebutkan kayak gitu dongkol ke Allah? Gampang kalau Allah sebel sama Bapak, tinggal sabar petir, gosong selesai ya kan? Tinggal di akhirat saja direbus, karena dia tidak ridho. Harus terima. Kalau ada kejadian yang tidak cocok dalam bentuk apapun, terima. Sekali lagi terima, ridho. Ingat teori genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Kamu mungkin tidak terima. Itu tanda terimanya udah jelas. Benyut kayak gitu. Jadi kunci pertama menghadapi cobaan itu adalah ridho kepada takdir. Terima kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, jadi bubur ayam spesial. Derita itu adalah tidak nerima episode yang ada. Kalau kita ridho, Allah tahu kita ridho, hati kita dibuat lapang, tenang, kemudian dibimbing oleh Allah, kita akan ketemu solusinya, kemudian kita dapat pahala dan dapat keridhoan Allah.
Kalau kita tidak terima, tetap nimpa juga. Cuma hati dibikin sempit, jadi sesat, menderita. Kemudian tertutup jalan keluarnya dan jadi dosa. Terima episode apapun ya. Kita ini pulang dari sini juga. Ya saya tidak mendoain ya. Ada sendalnya nggak ada, terima. Nggak diterima juga udah nggak ada. Pernah ada salah seorang pengurus pesantren keluar dari masjid, sepatunya hilang. Beliau turunan ulama, jadi tenang. Sepatu saya nggak ada, mungkin saya salah nyimpen atau mungkin ada yang mirip dengan sepatu saya. Berbaik sangka, besoknya sepatu itu ada lagi. Alhamdulillah, sepatu ada lagi. Ini kisah nyata hadirin. Orang ini baik, saya hormat kepada beliau. Orang kakeknya guru. Ketika mau pakai sepatu, tiba-tiba ada santri. Ustaz, maaf, itu sepatu saya. Oh, heran, ini punya saya. Kata Ustaz, loh, ini punya saya Ustaz. Demi Allah. Jadi dua pemilik sepatunya sama. Dua-duanya tidak ada yang ngomong. Gimana kejadian? Kejadiannya adalah santri ini bagaimana? Adik, saya baru beli kemarin. Gitu. Jadi hilang, dicolong orang, dijual ke tukang loak, dibeli oleh santri. Ketemu lagi itu. Jadi benar-benar satu sepatu pemiliknya dua. Gimana kalau begitu? Kasihin ke santri. Gitu. Hilang sepatu, ciri-ciri punya sepatu baru. Betul itu. Walaupun dari tukang loak. Yang kedua, apa kalau sudah ridho? Istighfar. Kenapa istighfar? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu karena perbuatanmu sendiri. Jadi kalau kebaikan dinisbahkan ke Allah, kalau keburukan karena dosa sendiri. Surat An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin famin. Kebaikan apapun datang dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Jadi harus istighfar. Jangan nyalahin Allah. Allah nggak pernah salah. Nggak boleh protes. Nanti dikasih tir kan nggak enak, gosong. Astagfirullah ya Allah, ini karena dosa saya selama kerja kurang zikir, banyak lihat karyawati yang lain. Astagfirullah, selama sholat sering terlambat, sholat juga jarang sekali khusyuk, zikirnya cuma di mulut, ngaji sedikit, baca WA aja terus. Sambil kerja juga banyak mengerjain yang lain. Tobat. Yang ketiga bagaimana? Yakin fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi satu kepahitan itu diapit oleh dua kemudahan. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti ganti jadi siang, pesta pasti usai. Ada waktunya, sabar ya. Buktinya hanya berapa bulan? Hanya 6 bulan. Udah lama itu Ustaz. Istighfar. Belum ada istighfar lagi gimana? Istighfar dan banyak bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
supaya nggak dikasih yang pahit, karena dikasih enak lulus. Kalau dikasih enak nggak lulus, kasih yang pahit. Terakhir, tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.